Menurut pengusaha Top Sumsel Kurmin Halim Esa, di saat pandemi COVID seperti saat ini, dunia usaha sangat sulit. Jangankan untuk berpikir untung, bisa bertahan saja sudah sangat baik. Bisnis yang paling menjanjikan kita lihat di potensi di Sumsel ini terkait dengan COVID ini kan orang pada bangkrut nih kok, bangkrut. Terus di Bali hotel-hotel pada diobrol. Ya, kalau kita lihat masa pandemi selama 1 tahun ini, yang paling berat sekarang yang menurut saya lihat itu adalah bisnis jasa. Jasa itu seperti jasa angkutan, baik itu darat, laut, udara. Ini yang paling babak belur. Karena perjalanan ketika orang mau pergi antar pulau, antar provinsi, antar kota, segala macam semua dikenakan lah yang namanya swab antigen segala macam semua. Ya, itu kan nambah kos lagi kan. Kos itu, jelas itu kos. Sementara Akhirnya orang bepergian jadi males. Iya. Nah, Yang dia kalau tidak sangat urgent dia nggak bepergian. Nah, kita mau keluar negeri sekarang nggak bisa keluar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri juga semuanya dibatasin, lockdown segala macam semua. Akhirnya apa? Bidang jasanya kan mati. Kita lihat pesawat sekarang. iya. Pesawat kan banyak yang babak belur sekarang. Garuda mana ada lagi mencapai keuntungan, udah rugi. Iya. Dia udah Pilot aja triliunan. udah banyak nggak Ya, terbang lagi. semua dikurangi, jadwal terbang semua dikurangi. Sama kita Untuk kita angkutan sendiri kapal laut juga sama. sama. Gimana kita untuk nutupin sudah 1 tahun loh ini belum tahu kita Ya, sampai kapan. yang jelas setiap bulan kalau kapal kita, saya pernah mengalami sampai 4 bulan tidak operasi di 4 seluruh bulan di gara-gara seluruh cabang. pandemi ini ya, Pak ya. Mulai bulan April sampai bulan Agustus kemarin itu tidak bisa operasi. Kebetulan kan memang kita ada pinjam menggunakan dana bank, tapi kebetulan saya pada saat dari awal dulu saya ngeset perusahaan saya itu saya tidak pernah menggunakan kredit bank secara maksimal. Biasanya pengusaha itu suka dikasih 10 M, dihabisin 9,8, disisain 200. Saya bukan tipe, saya dikasih 10 M, saya kalau bisa pakai 2 M aja. 8 M sisa taruh aja, kalau nggak dipakai taruh aja. Nah kebetulan selama ini sistem manajemen saya yang saya pakai seperti itu. Jadi pada saat pandemi seperti ini sudah 1 tahun, ya, nah, walaupun kita rugi, tapi kita ruginya kita menggunakan dana banknya, cadangannya cukup gitu. Untuk kita bernapas 1-3 tahun masih bisa bernapas gitu. Tapi kalau mereka yang menggunakan pinjaman dana banknya sampai mencapai di atas 90%, wah itu berat sekali. Seperti kita kalau kapal udah mau operasi kan gaji tetap jalan terus, gaji ABK kan. Nah mensiasatinya salah satunya adalah ketika kapal tidak berlayar, kita menurut saya tidak menggunakan sistem PHK karyawan tidak. Iya, makanya. Semua karyawan saya pertahankan semuanya. Karena bagaimanapun mereka adalah selama ini yang sudah berbakti di perusahaan, apalagi mereka yang sudah lama. Saya hanya mengurangi jadwal kerja mereka aja. Mengurangi jadwal kerja. Ya, kalau dulu seminggu 6 kali, Senin sampai Sabtu, kita kurangin seminggu tinggal 4 kali. Nah, ketika kegiatan itu makin berkurang, kita tinggal seminggu 2 kali. Jadi ya udah minimal seminggu masih 2 kali mereka masuk. Itu otomatis akan mengurangi yang namanya kos gaji. Tapi nggak sampai kita ngurus kantong pribadi kita ya kok ya. Kan? Artinya ada 2 tahap, cadangan bank tadi sama kurangin karyawan. Apa lagi kok? Kita tidak mengurangi karyawan, mengurangi jam kerja. Iya. Jam kerja aja. Kurangi jadwal kerja ya. Jadwal kerja. Oke, sama cadangan bank apa lagi kok? Ya 3-4 bulan kemarin seperti itu yang kita jalankan. Kemudian kan setelah itu kan sudah mulai operasi kapal. Dan secara perlahan memang tidak bisa bangkit langsung gitu, karena memang pandemi ini memukul semua bidang usaha. Ini kan tidak bisa diperkirakan juga kan kok sampai kapan. Ya harapan kita sih pertengahan tahun lewat ini habis lebaran sudah mulai ini. Kita lihat sekarang kan pasien sudah menurun terus. Kurvanya menurun. Ya kan? Kalau dulu kan satu hari bisa 7, 8 ribu, 10 ribu, 12 ribu. Sekarang kita lihat bermain itu di antara 4 sampai 6. Iya. 4 ribu sampai 6 ribuan aja. Mau 7 ribu juga udah jarang. Kan? Artinya pandemi sudah mulai menurun. Jadi napas kita benar kita agak lega juga napas kita lihat itu ya kok ya. Ya dengan harapan kan kita lihat dengan adanya vaksin massal itu otomatis memang menurunkan pasien-pasien COVID ini. Kita lihat itu.
sangat menurunkan lah, termasuk Palembang kita lihat sekarang kan udah lama dia posisi orange kan, statusnya orange kan. Kalau seandainya kok sampai lebaran tetap kondisinya kayak gini terus, gimana kok? Ya kita tetap Ambil yang jelek-jeleknya ya. ya yang jelas menurut saya sampai lebaran ini masih imbasnya masih sampai lewat lebaran. Perkiraan saya di atas bulan Juli lah mulai baru mungkin agak sedikit normal. Di atas Juli ya kok Ya, ya. karena target pemerintah sendiri kan untuk vaksin itu kan di bulan Juni kan, Juni. bisa maksimal di bulan Juni kan. Ya, harapan kita di bulan Juli sudah mulai normal, walaupun tidak normal 100%. Kalau dia punya pasien per harinya sudah bisa di bawah 1.000, nah itu sudah aman. Di bawah 1.000 lah ya, dengan hanya ratusan itu sudah aman. Sekarang kita ngurangin operasional kapal kan kok? Sekarang. Untuk daerah-daerah tertentu yang misalnya saya ada di Aceh, itu Aceh Sabang saya dapat kapal. Iya. Nah kita kurangi jadwal tinggal 2 aja. Berapa persen lah kalau dikalkulasi pengurangan jadwal? Kenapa? Berapa persen lah pengurangan jadwal kapal sekarang ini? Gara-gara pandemi. Pokoknya kalau yang di daerah situ ada 2 kapal, kita operasi tinggal 1. 50% lah. Kalau situ ada 4 kapal, kita operasi tinggal 2. Pada saat weekend mungkin kita tambah 1, 3 kapal. Tapi lihat kondisi. Jadi pelan-pelan memang mengembalikan kondisi tidak bisa serta-merta dalam waktu singkat. Lebaran ini dongkrak ada kok kira-kira? Prediksi Saya kita. melihat sih berbeda dengan tahun lalu, pasti akan lebih meningkat karena tidak ada larangan untuk mudik. Kalau tahun lalu kan ada larangan mudik, otomatis terus semuanya. Kalau tahun ini kan tidak ada larangan mudik. Tapi tak ada nambah-nambah kapal lagi gitu kok. Kalau kemarin kan pokoknya biasanya nak lebaran nih nambah biasa operasional 45 jadi ke Ya, Tapi sih tidak lagi kok. menurut saya tahun ini belum, masih normal aja. Masih normal. Untuk menambah pelayaran itu, apalagi libur kejepit itu kan libur nasional kan dikurangi. Kalau tidak dikurangi ya bagus, tapi kan sekarang kan dikurangi otomatis pasti akan menurun, penumpangnya juga pasti menurun. Agak berat gitu. Yang vaksinnya paling banyak nih di antara bisnis ini masih kapal ya. Kapal. Kapal masih walaupun mungkin jasa bawa telur kapalnya masih tinggi. Tapi sekarang ya memang drop sih. Drop. Tapi di antara yang lain kapal ya. Istilahnya sekarang itu ya, jangan berpikir untung kita. Jalan bela syukur kok ya. Bisa bertahan aja itu udah bagus. Jadi sekarang pengusaha itu berpikir bagaimana dia bisa bertahan dalam kondisi pandemi. Karena ketika dia tidak sanggup bertahan, dia akan roboh. Jadi kita sekarang nggak usah mikirin tahun ini untung nggak, jangan pikirin untung. Tahun ini kita bagaimana bertahan ya. Nah strateginya udah beda. Kalau strategi dulu kita menggunakan gimana tahun ini kita mau untung berapa nih? Target kita berapa income-nya? Tapi kalau tahun 2020 dari bulan Maret sampai dengan sekarang, kita jangan berpikir tahun ini kita mau untung berapa. Nggak ada lagi. Yang kita pikirkan sekarang, ini bagaimana kita bertahan, bagaimana kita mengurangi biaya operasional, bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi yang ada, bagaimana kita cari terobosan sehingga tetap ada menghasilkan. Dan yang paling penting bagaimana kita tidak mem-PHK karyawan supaya tidak menambah susah pemerintah. Karena kan sekarang udah kalau nggak salah 50 jutaan ya pengangguran. Iya. Kalau kita berapa tuh jumlah karyawan itu? Saat ini semua dari 5 bisnis itu Kurang lebih sekitar 500-an. 500. Tidak kita kurangi sama sekali nih, Tidak. Pak, ya. Jadi ya mereka kita kasih pengertian bahwa kita nggak bisa memberikan gaji penuh seperti sebelum-sebelumnya. Kalau mereka merasa keberatan ya mereka boleh cari tempat lain nggak apa-apa. Karena kita juga nggak mungkin kebutuhan mereka kan ada yang tidak ada yang kredit ini mungkin kan gitu kan. Jadi rohnya kita dari awal memang untuk bertahan saja udah Iya bertahan itu udah cukup. jangan ngomong Tapi memang sekarang itu bisa bertahan aja udah cukup. babak belur Babak belur. bener ya. Nggak ada usaha yang saya jujur aja dalam 1 tahun ini nggak ada satu usaha saya yang untung. Gitu. Ya. Kapal rugi. Kapal 1 bulan itu kalau nggak jalan bisa ruginya miliaran. Ya bunga apa? Karena tetap jalan kos yang lain. Kita pakai uang bank kan kita mesti bayar bunga kan. Terus gaji karyawan.
Gaji karyawan kamu pangkas lah, paling jago kamu pangkas 50%. Itu sudah mau berapa karyawan dengan segitu ratusan orang? Oh, kita Pasti bilang dibiarkan. 5 usaha itu tidak ada satupun yang untung. Nggak ada. Tapi bukan rugi kok ya. Nggak ada untung. Tapi bukan Rugi, rugi. ya rugi juga. Rugi. Nggak ada untung ya rugi. Ada yang dia cuma kembali modal, ada yang dia ada untung tapi untungnya nggak sesuai lah dengan investasi. Ya tadi saya bilang, ya kita mesti syukuri, kita bisa bertahan itu harus syukuri. Masih banyak pengusaha yang roboh kan. Iya benar. Kita lihat di Bali itu, Obral hotel loh kok. 100 lebih hotel Iya dijual. diobral, bukan dijual kok diobral. Bahasanya tuh. Itu karena dia nggak sanggup memanage lagi. Ya kan? Bang tadi dia sendiri bang. Ya terlalu besar. Keliling.